Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas HTN 2A dengan NIM 0203231019. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul HAM atau Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi 6 subbab. Yang pertama, pengertian HAM. Yang kedua, perkembangan HAM di Indonesia. Yang ketiga, HAM universalitas dan relativitas. Yang keempat, pelanggaran dan pengadilan HAM. Yang kelima, latar belakang dan pembentukan pengadilan HAM. Yang keenam, Islam dan HAM. Pembahasan pertama, pengertian HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1, HAM adalah seperangkat hak yang pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat bangsa. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia yang dimana masing-masing kata tersebut memiliki kata makna hak. Dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan asasi adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi pengertian HAM secara singkat itu adalah suatu hal yang mendasar dan yang utama yang dimiliki oleh manusia. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan HAM di Indonesia. Menurut M. Yamin yang dikutip oleh Jimli, yang menjadi dasar pemikiran bagi pemutusan ketentuan HAM dalam Undang-Undang Dasar RIS 1949 dan kemudian menjadi perumusan pasal 7 sampai pasal 43 Undang-Undang Dasar 1950. Selama upaya pembentukan undang-undang tentang HAM, berbagai halangan terus memperjuangkan HAM. Pemerintahan Orde Baru lahir untuk melindungi HAM dan perkembangan HAM di Indonesia baru dimulai menaruh perhatian pada awal reformasi pada masa pemerintahan Presiden Habibie sesuai dengan tuntutan reformasi. Materi ketiga yaitu HAM universalitas dan relativitas. Persepsi tentang universalitas HAM ditinjau dari segi perspektif historis perkembangan pemilikan hak asasi manusia, lahir dari dan dipengaruhi oleh teori hak alamiah yang berasumsi bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap orang pada setiap waktu dan tempat atas dasar eksistensi atau keberadaan terhadap penghormatan HAM. Sedangkan menurut perspektif tentang relativitas HAM, lahir dari teori relativitas budaya yang berseberangan dengan akan teori hak ilmiah. Teori relativitas budaya berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya. Yang keempat, pelanggaran dan pengadilan HAM. Di dalam HAM ada dua jenis pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pelanggaran biasa atau isolated crime. Yang kedua, pelanggaran berat atau gross violation of human rights. Pada umumnya, pelanggaran HAM biasanya akan diadili lewat sebuah badan peradilan umum, baik itu perdata maupun pidana, bagi rakyat sipil, sedangkan bagi militer berlaku pada proses peradilan militer. Pembahasan yang kelima yaitu latar belakang dan pembentukan pengadilan HAM. Di Indonesia didorong oleh kewajiban internasional pasca kerusuhan di Timur Timur. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Indonesia untuk mengatasi pelanggaran pada pembentukan pengadilan hak asasi manusia di Timur Timur yang mengarah pada pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan tersebut diberi wewenang untuk mengadili pelanggaran HAM yang serius, dan undang-undang khusus diberlakukan untuk memungkinkan pembentukan pengadilan HAM ada hak asasi manusia untuk menangani pelanggaran tersebut. Yang keenam, Islam dan HAM. Dalam perspektif Islam, konsep HAM itu dijelaskan melalui konsep tujuan syariah yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh para ulama masa lalu. Konsepsi Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama Islam, Al-Quran dan Hadis. Adapun implementasi HAM dapat dirujuk pada praktik kehidupan sehari-hari Nabi Muhammad yang dikenal dengan sebutan sunnah atau tradisi Nabi Muhammad. Mungkin cukup sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.